Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 40. Orang saat cemburu bisa berubah sadis. Sesampai di rumah, Dedi pekik Raisya saat Zo melemparnya ke atas ranjang yang begitu empuk, sampai tubuh Raisya seperti melayang di atas ranjang king size itu. Kamu benar-benar menguji kesabaran saya, baby, ucap Zo dengan cepat melepas dasi dan membuka kancing bajunya. Dalam posisi duduk di atas tubuh Raisya yang ditindihnya. Ampun Dedi, aku cuma tidak sengaja menabrak kakak tadi, ucap Raisya rada ngiri menatap Zo yang melepas kemejanya dengan brutal. Apa, tidak sengaja lalu mengapa kamu pandangi? Apa saya kurang menarik untuk kamu pandang sampai mencari selingan? Ucap Zo memegang kedua tangan Raisya di atas kepala lalu menyusup ke lehernya. Tidak begitu Dedi, aku benar-benar tidak sengaja menabraknya. Jadi aku minta maaf padanya, ucap Raisya dengan jujur. Lagian Dedi ninggalin aku, ya karena ngejar Dedi aku menabrak kakak itu. Coba Dedi tetap stay gandeng pasti nggak akak. Raisya meringis ngeri memegang kepala bagian belakang Zo yang menghisap kencang sekali. Iya, saya yang salah, seharusnya saya perko kamu tiap hari, biar nggak bisa jalan kemana-mana lagi, ucap Zo menamparkan paha Raisya. Istri nakal seperti kamu memang tidak seharusnya dilepaskan, ucap Zo dengan geram saat Raisya malah menyalahkannya. Ya, janganlah, Dedi masa setiap hari, kata Raisya menatap Zo dengan tatapan imutnya, berharap Zo akan mengubah keputusannya. Oke, saya akan merubah, ucap Zo memalingkan wajahnya. Tak kuat menatap wajah Raisya yang berekspresi seimut panda. Nah, gitu dong, jangan marah-marah lagi. Aku beneran cinta Dedi doang kok, pernyataan valid Raisya. Raisya memang sangat mudah tertarik pada suatu hal bagus yang dilihatnya. Tapi besoknya dia sudah lupa, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. 1 kali 3 jam, ucap Zo yang membuat jantung Raisya serasa copot saking kagetnya. Astaga Dedi, mau bunuh aku dimasukin ular piton terus-terusan, ucap Raisya geleng kepala tak habis pikir sekaligus ngiri. Ampun Dedi, Raisya merengek memeluk leher Zo agar pria itu menghentikan aktivitasnya. Dihukum atau didiami? Pertanyaan Zo menatap Raisya dengan ekspresi wajah campur aduknya. Dihukum. Pilihan Raisya setelah beberapa saat tak ingin didiami oleh Zo seperti dulu. Jadi sekarang terima hukuman kamu, ucap Zo bermain brutal menikmati percintaannya dengan Raisya. Malam harinya, Dedi, ini kopi, panggil Raisya masuk ke ruang kerja Zo, sambil membawa segelas kopi lalu ditaruhnya di atas meja kerja Zo. Zo yang mata dan tangannya sibuk di komputer hanya bergumam. Tanpa mengalihkan tatapannya dari komputer, Raisya berdiri ke dekat Zo duduk dengan kepala tertunduk. 7 menit kemudian,
Baby, mengapa berdiri saja, duduklah, nanti capek. Ucap Zo mengalihkan tatapannya dari komputer sebentar. Baby. Zo meraih pinggang Raisya agar duduk miring di atas pangkuannya, lalu kembali sibuk dengan komputernya. Raisya yang duduk di atas pangkuan Zo hanya duduk diam bersandar ke dada Zo. Tanpa melakukan apapun, bahkan bergerak saja tidak. Zo benar-benar sibuk dengan komputernya. Bahkan ponselnya bergetar saja tak mengalihkan fokus pria itu. Baby, mau kemana? Tanya Zo melarang Raisya yang akan turun dari pangkuannya. Ke kamar. Jawab Raisya singkat, tak ingin mengganggu Zo, yang sepertinya memang sedang fokus bekerja. Di sini saja, Baby, temani Daddy. Ucap Zo mengecup kening Raisya lalu fokus lagi ke komputernya. Tapi, Baby. Suara rada memohon Zo pertanda dia tidak ingin ditinggal. Iya, Daddy. Jawab Raisya singkat. Tapi aku duduk di sana saja daripada Daddy jadi terganggu. Belum selesai Raisya bicara, Zo sudah mengecup bibirnya. Tidak, Baby, saya senang ada kamu. Jawab Zo, tapi matanya benar-benar fokus menatap layar komputernya. Raisya menarik nafas panjang lalu mengeluarkan ponselnya. Hampir 2 jam kemudian pekerjaan Zo akhirnya selesai. Setelah menyimpan data, Zo mematikan komputernya. Zo meminum beberapa teguk kopinya yang sudah dingin, karena sudah dibawakan Raisya sejak tadi. Baby, baca apa? Tanya Zo memegang dagu Raisya agar menatapnya. Baca cerita, jawab Raisya mendongak menatap Zo dengan tatapan teduhnya. Kenapa ekspresi wajahnya begitu sekali, Baby? Tanya Zo mengecup berulang kali bibir Raisya. Daddy udah hukum aku tapi masih mendiami, kata Raisya dengan suara kecil hampir mewek tapi masih ditahannya. Daddy barusan menyiapkan data perusahaan, Baby. Jadi harus fokus, bukan mendiami kamu. Senyum lebar Zo mengelus kepala Raisya. Tapi Daddy sejak sore tidak pernah bicara lagi walaupun belum bekerja. Kata Raisya, Daddy masih marah? Tanya Raisya menatap Zo penuh keseriusan. Menurut kamu? Zo malah bertanya balik, aku kan udah jelasin sama Daddy. Suara lesu Raisya, jelasin apa? Ketemu mantan kamu, pandangi pria ganteng tadi? Pernyataan beruntun Zo yang membuat Raisya langsung terkekeh. Daddy cemburunya sampai marah. Kekeh Raisya merasa bahagia saja melihat Zo berekspresi cemburu seperti ini. Untung saya cemburu cuma marah dan diam, coba kayak kamu. Pernyataan Zo mencubit hidung Raisya yang tidak terlalu mancung. Aku kalau cemburu santai aja. Ucap Raisya yang seperti lupa diri. Lupa kamu tampar Daddy. Kata Zo mengingatkan, hehehe, itu kan refleks. Lagian aku ngiranya Daddy selingkuh sama dokter itu. Sampai dia pun aku tampar. Ucap Raisya terkekeh geli. Ternyata semua orang saat cemburu bisa berubah sadis.
Iya, kamu tidak pernah salah, percuma Dedi ngomong. Ucap Zo memilih memeluk Raisya. Untuk meredam perasaan cemburu yang masih mengganjal di hatinya. Dedi harus tahu, mata aku ini memang selalu silau lihat. Yang bening, tapi besoknya aku lupa. Jadi nggak ada yang perlu Dedi khawatirkan. Aku orangnya setia kok, pernyataan Raisya. Cek setia, ketemu mantan aja kamu kesenangan. Pernyataan Zo menatap Raisya sebelah mata. Sepertinya Zo harus cepat menghamili bocil nakal itu, agar dia tahu kalau dia adalah milik Zo seutuhnya. Ya kan pacarnya jelek, pernyataan Raisya. Terus hubungannya sama kamu apa? Mau pacarnya jelek atau cantik? Kesal Zo yang tidak mengerti dengan pemikiran Raisya. Ih, Dedi sih nggak pernah pacaran. Jadi mana paham senangnya lihat mantan bersama pacarnya yang jelek. Kekeh Raisya seperti punya kepuasan sendiri. Kata siapa saya nggak pernah pacaran? Jawaban Zo membuat Raisya terdiam. Dedi pernah pacaran sama siapa? Tanya Raisya penuh intimidasi memegang pipi Zo dengan kedua tangannya. Kepo kamu, ucap Zo tersenyum kecut. Dedi bilang sama aku, pernah pacaran sama siapa? Tanya Raisya meronta-ronta di atas pangkuan Zo. Namanya Clarissa. Jawab Zo dengan senyum khasnya menatap ekspresi Raisya yang perlahan berubah. Pebisnis kayak Dedi juga? Tanya Raisya. Tidak, dia seorang model internasional. Jawab Zo santai. Ak, baby kenapa leher saya digigit? Rintih Zo meremas pinggang Raisya. Biar dia tahu kalau Dedi punya aku, ucap Raisya menatap bekas gigitannya yang terlihat sangat menyala di leher putih Zo. Terus kalau dia tahu kenapa? Tanya Zo mengangkat sebelah alisnya menatap Raisya. Biar nggak berani ganggu Dedi lagi, ucap Raisya. Kamu takut Dedi diganggu? Zo mulai menanyakan hal yang lebih mendalam. Dedi serius pernah punya pacar? Tanya Raisya mengintimidasi karena dari informasi yang Raisya dapatkan. Zo sama sekali belum pernah pacaran. Iya. Jawab Zo apa adanya. Ngapain aja sama pacar Dedi? Tanya Raisya lagi. Peluk, ciuman beberapa kali juga tidur bareng. Jawab Zo sejujurnya. Dedi sentuh dia saat tidur? Tanya Raisya lagi dengan ekspresi kian berubah. Ya sentuhkan peluk dia. Kata Zo dengan ekspresi polosnya. Maksud aku Dedi pernah ehem-ehem sama dia? Tanya Raisya dengan wajah penasarannya. Tidak baby, dia sangat galak. Pernyataan Zo seperti mengingat wajah pacarnya. Terus dia pernah sentuh Dedi? Raisya bertanya tapi kedua tangannya sudah di leher Zo yang bisa mencekik kapan saja. Dia selalu sentuh tapi kalau disentuh balik galak. Kekeh Zo bercerita dengan wajah antusiasnya. Disentuh apa aja?
Tanya Raisya, tapi tangannya sudah mencekik leher Zo walau belum terlalu kencang. Seluruh tubuh, jawab Zo singkat. Ah, baby saya kesulitan bernafas. Ucap Zo memegang tangan Raisya yang mencekik lehernya. Dedi masih ada perasaan sama mantan pacar Dedi? Tanya Raisya dengan mata menyipit. Ya punya, sayang banget malah sampai sekarang. Pernyataan Zo. Ak, teriak histeris Zo begitu pilu. Saat Raisya mencubit miliknya dengan begitu keras tanpa perasaan. Baby, sayang, lepaskan. Ngilu Zo memaksa Raisya agar melepaskan cubitannya. Walaupun masih tertutup celana, tapi cubitan Raisya benar-benar menyakitkan. Dedi lupa kalau udah punya istri? Tanya Raisya menatap Zo sambil berkacak pinggang. Ingat, jawab Zo dengan suara kecil mengelus miliknya yang dicubit Raisya cukup lama. Terus kenapa berani bilang masih sayang sama mantan pacar Dedi? Di depan istri sendiri benar-benar tidak berperasaan. Teriak Raisya akan memukul kepala Zo. Ya apa salahnya menyayangi mantan pacar si baby? Lagian dia sudah jadi istri saya. Pernyataan Zo yang membuat jantung Raisya serasa copot mendengarnya. Jadi, Dedi udah punya istri? Lidah Raisya langsung keluh menanyai Zo. Udah, jawab Zo apa adanya yang memang sudah menikah. Raisya yang tiba-tiba merasa mual itu berlari ke kamar mandi. Di ruang kerja Zo karena merasa mual tiba-tiba. Wuek, Raisya muntah di wastafel saat merasa mual yang sedikit menyiksa. Baby kamu baik-baik saja? Tanya Zo dengan khawatir mengelus punggung Raisya yang masih muntah. Raisya langsung memukuli Zo dengan brutal, sampai pria itu tersandar ke dinding kamar mandi dengan pasrah. Hiks, Dedi jahat, Hiks gak mau, teriak Raisya meronta-ronta memukul Zo. Baby ada apa? Tanya Zo menenangkan Raisya. Dedi jahat, menghamili aku. Tangis Raisya menangis terduduk di lantai kamar mandi. Masa sih belum beberapa minggu udah hamil baby? Ucap Zo berjongkok menatap dengan perasaan tersakiti wajah menyesal Raisya. Terus kenapa aku mual? Sebal Raisya memukuli Zo kembali. Ya, kalaupun hamil baguslah baby. Dedi memang sudah ingin punya anak. Senyum lebar Zo menatap Raisya dengan senyum lebarnya. Tidak, aku tidak mau dihamili oleh laki-laki yang sudah beristri. Pernyataan tegas Raisya. Ya kamu kan memang istri Dedi. Pernyataan valid Zo. Enggak, Dedi udah punya istri selain aku. Ketus Raisya dengan ekspresi wajah tak terima. Kamu istri Dedi satu-satunya baby. Gemas Zo mengangkat Raisya keluar dari kamar mandi, lalu menggendongnya ke kamar mereka. Terus mantan pacar Dedi? Tanya Raisya yang jadi bingung. Mantan pacar Dedi ya kamu baby. Mana pernah Dedi bersama wanita lain selain bersama kamu?
pernyataan Zo dengan lugas. Ih! Teriak Raisya menjadi benar-benar kesal. Saat Zo malah seperti mempermainkannya lewat kata-kata. Baby, kamu ternyata sangat cemburuan. Bisik jahat Zo ke dekat telinga Raisya saat mereka berbaring satu bantal berdua. Ah, berulang kali Zo meringis saat Raisya menggigit dadanya. Nggak mau temenan sama Dedi lagi, jahat. Rajuk Raisya berbaring memunggungi Zo bahkan menjaga jarak. Baby, berhenti merajuk jika tidak ingin saya perko. Sampai pagi, ucap Zo sambil menahan tawa. Dia benar-benar gemas menatap bocil itu yang sedang ngambek. Apa di dalam otak Dedi tidak ada hal selain itu semenjak kita menikah? Pertanyaan Raisya berbalik menatap Zo sinis. Tidak ada baby. Setiap saat ular piton ini selalu ingin menggigit kamu, lalu mengeluarkan bisa. Tawa meledak Zo melihat wajah galak Raisya yang kini menarik rambut Zo saking emosinya. Satu bulan kemudian. Baik Dad, Zo ke rumah sakit sekarang. Ucap Zo dengan cemas di pagi hari saat mendapatkan telepon dari dedinya. Baby, ayo kita ke rumah sakit. Ucap Zo dengan begitu khawatir memakai jaketnya dengan cepat. Kenapa Dedi? Tanya Raisya yang tengah menyisir rambut. Lena terjatuh. Ucap Zo menggenggam tangan Raisya langsung mengajaknya pergi. Bersambung.